Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pembahasan al-faraid atau ilmu waris adalah tentang dzawil arham. Itu orang-orang yang tidak masuk ke dalam kategori ahli waris. Baik, kita baca, kita simak penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang barokah. Al-mas'alatus sabi'atu. Pembahasan yang ketujuh. Fi dzawil arham. Tentang dzawil arham. Siapa mereka itu dzawil arham? Baik, kita baca ya. Dzawul arham. Dzawul arham. Hum. Mereka adalah kullu qoribin. Setiap kerabat. Semua kerabat. Laisa bidhi fardin. Yang tidak mendapatkan bagian warisan. Baik dengan cara farad wala asobah. Dan juga tidak mendapatkan secara asobah. Mereka kerabat. Mereka termasuk keluarga. Termasuk saudara, tapi nggak dapat harta waris. Baik secara farad atau secara asobah. Wahum ala arba'ati asnaf. Dan mereka ada 4 kelompok, ada 4 golongan. Mereka ada 4 kelompok atau ada 4 golongan. Al-awwal, yang pertama, man yantami ilal mayyit. Orang yang berafiliasi kepada mayit. Wahum auladul banat. Mereka adalah mereka adalah cucu-cucu tapi dari anak perempuan. Ya. Cucu-cucu, mau cucu laki, mau cucu perempuan, tapi datangnya dari anak perempuannya jenazah. Itu kan cucunya jenazah, keluarganya, tapi mereka nggak dapat harta waris baik secara farad atau secara asobah. Tapi memang ada cucu yang dapat harta waris, yaitu cucu-cucu yang datang dari anak laki-lakinya jenazah. Sedangkan cucu-cucu yang datang dari anak perempuan itu nggak dapat harta waris. Misal Umar punya anak, satu namanya Ali, satu namanya Fatimah. Ali punya anak, ya berarti ini cucunya si jenazah, anaknya si Ali. Fatimah juga punya anak, berarti cucunya jenazah. Tapi cucu yang dapat harta waris dari jenazah, dari si Umar, itu hanyalah cucu yang datang dari Ali. Sedangkan cucu yang datang dari Fatimah tidak dapat harta waris. Wa auladu banat al-banin. Kemudian cicit dari cucu perempuan, di mana cucu perempuan ini dari anak laki-laki. Gampangnya gini, Umar punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Utsman sama Zainab. Utsman sama Zainab hitungannya cicit. Mau Utsman mau Zainab dia nggak dapat harta waris. Kenapa? Utsman sama Zainab tersambung nasabnya kepada jenazah lewat perempuan. Tadi ya Fatimah. Sekali lagi, cucu perempuan, cucu dari anak perempuan nggak dapat harta waris. Begitu pula cicit dari cucu perempuan nggak dapat harta waris. Wa inna zalu, dan terus ke bawah. Artinya gini ya ikhwan. Kalau ada keturunan yang tersambung kepada jenazah lewat perantara perempuan, maka yang tersambung itu nggak bisa dapat harta waris. Contoh, ada cucu laki-laki
dia tersambung kepada jenazah lewat ibunya. Berarti ini cucu dari anak perempuan. Cucu laki-laki ini yang tersambung ke jenazah dengan perantara perempuan, maka dia nggak dapat harta waris. Terus ke bawah begitu demikian. Athani yang kedua, man yantami ilaihim al-mayit. Orang-orang yang mayit itu sumbernya dari mereka, berafiliasi kepada mereka. Berarti ini jalur orang tua nih. Ya. Kalau yang poin pertama itu jalur anak keturunan, berarti poin kedua jalur orang tua. Wahumul ajdad, mereka adalah para kakek asakitun yang nggak dapat harta waris. Wal jadad as-sawakit yang mereka nggak dapat harta waris. Wa in alau, walaupun mereka terus ke atas. Kenapa mereka nggak dapat harta waris? Karena ada yang lebih dekat. Atau kakek dan nenek yang tersambung kepada jenazah lewat perantara perempuan. Ya, lewat perantara perempuan. Contohnya bagaimana? Baik, ini Ustadz kasih gambaran. Ya, misalnya ini jenazah nih. Jenazah. Jenazah ini punya ayah. Ayah. Lalu si ayah ini punya ibu. Ibunya ini punya ayah lagi. Dan terus naik ke atas. Ayah yang ini nggak dapat harta waris. Terus ke atas nggak dapat harta waris. Kenapa nggak dapat harta waris? Karena mereka ini ya tersambung kepada jenazah lewat perantara perempuan. Setiap orang yang tersambung kepada jenazah melalui perantara perempuan, maka mereka yang tersambung tidak akan mendapatkan harta waris. Begitu ya ikhwan. Kemudian juga misalnya ada jenazah. Ya, ada jenazah. Dia punya anak laki-laki namanya Ali. Sama anak perempuan namanya Zainab. Ali punya anak namanya Fatimah. Zainab punya anak namanya Umar. Kita akan lihat ke cucu ya. Mana sih cucu? Ya ini cucu nih, ini cucu nih. Yang dilingkari. Cucu yang mana nih yang akan mendapatkan harta waris? Cucu yang mendapatkan harta waris adalah si Fatimah. Sedangkan si Umar tidak dapat harta waris. Kenapa? Fatimah dapat sedangkan si Umar nggak dapat karena Fatimah tersambung ke jenazah lewat perantara laki-laki. Sedangkan Umar tersambung ke jenazah lewat perantara perempuan yaitu Zainab. Sekali lagi kaidahnya, kalau ada ahli waris atau seseorang yang tersambung ke jenazah lewat perantara perempuan, maka yang tersambung itu nggak dapat warisan. Begitu ya ikhwan. Mudah-mudahan jelas ya. Dan ini keturunannya Zainab terus ke bawah. Mereka nggak akan dapat harta warisan. Juga keturunannya si Fatimah, ini mereka juga nggak dapat harta warisan. Kenapa? Karena keturunannya Fatimah bersambung ke jenazah, ya bisa bersambung ke jenazah, tapi lewat perantara perempuan, yaitu si Fatimah. Maka nggak bakalan bisa dapat harta warisan. Tayyib.
Salis yang ketiga, man yantami ila abawail mayyit. Orang-orang yang berafiliasi, ya, bersambung nasabnya kepada kedua orang tua jenazah. Wahum auladul akhwat. Mereka adalah anak-anaknya saudari. Wabanatul ikhwah wa auladul akhwatil ikhwatil wa man yudli bihim wa in nazalu. Poin ketiga, orang-orang keluarga saudara yang berafiliasi, bersambung nasabnya kepada bapak dan ibunya mayit. Bersambung kepada bapak dan ibunya mayit. Mereka adalah, ya, wahum, mereka adalah auladul akhwat, anak-anak para saudara perempuan. Mau saudara perempuan kandung, sebapak, seibu, anak-anak mereka yang datang dari saudara perempuan. Jadi jenazah punya saudara perempuan, mau sekandung, mau sebapak, ya, mau seibu, punya saudara perempuan. Anak-anak mereka ini, anak-anak dari saudara perempuan, nggak bakalan dapat harta waris. Begitu pula wabanatul ikhwah, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, mau sekandung sebapak nggak dapat juga. Anak-anak perempuan, misalnya jadi kayak gini, ada jenazah punya saudara laki-laki, mau sekandung atau sebapak atau seibu sama. Saudara laki-lakinya ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini nggak dapat harta waris. Wa auladul ikhwatul anak-anak mau laki-laki mau perempuan yang datang dari saudara atau saudari seibu, anak-anak tersebut juga nggak dapat harta waris. Waman yudli bihim, dan orang-orang yang terhubung dengan jenazah melalui perantara mereka, melalui perantara anak-anak para saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak-anak dari saudara seibu. Wa in nazalu, bahkan sampai terus ke bawah, mereka tidak mendapatkan harta waris. Ya, sekali lagi Ustadz bilang, anak-anak dari saudari perempuan jenazah, mau sekandung atau sebapak, nggak dapat harta waris. Lalu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, mau sebapak atau seibu, juga nggak dapat harta waris. Lalu anak-anak, mau anak laki mau anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudari perempuan seibu, mereka nggak dapat harta waris. Arabi yang keempat, man yantami ila ajdadil mayyit wa jaddatihi, keluarga atau saudara yang terhubung kepada jenazah lewat kakek dan nenek jenazah. Wahumul a'mam, mereka adalah para paman lil paman seibu. Paman seibu. Paman seibu, ya. Paman dari pihak ayah tapi seibu. Paman seibu. Wal amat mutlaqon, dan para bibi dari pihak ayah semuanya nggak dapat. Wabanatul a'mam, anak-anak perempuannya paman secara mutlak mereka juga nggak dapat. Wal akhwal, dan juga para paman dan para bibi dari pihak ibu, mereka nggak dapat. Ya, sekali lagi, para paman dan para bibi dari ibu, dari pihak ibu. Kan paman sama bibi ada dari pihak ayah, ya. Ada juga dari pihak ibu. Nah, yang dari pihak ibu semuanya nggak dapat harta waris. Wa in taba'adu wa auladahum. Ya, sekalipun mereka saudara jauh yang terhubung dengan mayit, mereka tetap nggak dapat. Wa auladuhum,
dan anak-anak dari paman dan bibi dari pihak ibu, mereka juga nggak dapat. Wa in nazalu, dan anak keturunannya terus ke bawah juga nggak dapat. Wa dalilu taurithihim qaulu ta'ala, dalil mereka bisa mendapatkan warisan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arham. Ya, para karib kerabat yang dinyatakan sebagai ulul arham yang tadi telah kita sebutkan 4 poin. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dalil bahwa mereka mewarisi adalah firman Allah, orang-orang yang mempunyai hubungan rahim itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah aturannya. Dan Nabi SAW bersabda, al-khal warithun man la warithalahu. Paman dari pihak ibu itu bisa mewarisi kalau jenazah nggak mempunyai ahli waris selain dia. Wa kaifiyatu taurithihim, dan cara memberikan warisan kepada dzawil arham ini, an yanzil kulla wahidin, ya, dengan memposisikan, mendudukan setiap dari mereka, kulla wahidin minhum manzilata man adla bihi, kedudukan orang yang menjadi perantara untuk dia. Misalnya begini, misalnya tadi ya, cucu dari anak perempuan kan aslinya nggak dapet, tapi bisa dapat kalau nggak ada ahli waris selain dia. Terus berapa jumlahnya? Ya, dia kedudukannya disamai dengan anak perempuan. Ya, karena kan cucu ini datangnya dari anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah, ya berarti si cucu ini dapat setengah. Fayaj'alu lahu nasibahu, maka si dzawil arham ini diberikan bagian hak waris seperti perantaranya. Wallahu a'lam. Jadi gini gambarannya. Kan ada jenazah ya. Jenazahnya ini punya anak. Namanya Zainab. Zainab ini punya anak namanya Ali. Ali ini kan aslinya nggak dapat harta waris ya. Dia tergolong zawil arham. Kenapa? Karena dia terhubung ke jenazah dengan perantara perempuan. Tapi jika jenazah tidak memiliki ahli waris kecuali si Ali, yang lainnya udah pada meninggal duluan, maka Ali bisa mendapatkan harta waris. Gimana caranya? Ali ini posisi dan kedudukannya disamai dengan posisi dan kedudukan Zainab. Zainab aslinya dapat setengah, maka setengah ini diberikan kepada Ali. Begitu cara memberikan hak waris kepada dzawil arham. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah selesai dari kitab waris. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam kitab nikah dan talak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelancaran dan keringanan serta istiqomah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.